Gue nggak ngerti deh, kenapa orang bisa invest ratusan juta, tapi pakai feeling, pakai insting, pakai bisikan semesta. Padahal kalau disuruh beli gorengan, lu masih nanya dulu, ini minyaknya udah berapa kali goreng? Lu sadar nggak sih, kita ini kadang bukan lagi ngelakuin investasi, tapi malah kelihatan lagi mainin perasaan. Pernah nggak lu ngerasa, pas lu jual satu saham karena panik, terus besoknya malah naik 20%? Terus lu diem, terus lu liatin chartnya sambil mikir, apa gue sebenarnya orang yang paling sial ya di dunia ini? Enggak bro, bukan lu doang, itu kerjaan satu makhluk yang bernama behavioral bias. Atau yang lebih ngeresnya gini, lu beli saham karena ada influencer yang bilang, fundamentalnya ini udah oke ya, harga segini udah diskon, gila banget malah. Terus besoknya merah, minggu depannya ARB. Sebulan kemudian dia nge-review iPhone baru dan lu masih nyangkut sendirian di kolom komentar. Ini sebenarnya bukan salah dia doang ya. Lu juga punya andil karena waktu itu lu nggak riset. Lu cuman FOMO aja. Lu lagi mabok sama yang namanya optimisme. Masalahnya sebenarnya bukan karena kita bodoh ya, tapi karena kita nggak sadar ada bias di dalam otak kita. Lu pikir kita rasional, padahal lu lagi rasionalisasi. Dan ini jelas beda banget. Lu pikir lu analitis, padahal lu selektif cari informasi yang enak di hati lu. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I'm better. Ah! Market itu bukan cuma soal analisa teknikal, teman-teman, tapi soal bertahan dari jebakan mental sendiri. Ini ibaratnya kayak perang, tapi bukan pakai senjata. Lu perang lawan diri lu sendiri, lu lawan takut, lawan ego lu, lawan harapan lu yang lagi terlalu muluk-muluk. Dan masalahnya, musuhnya nggak kelihatan, dia ngumpet di balik keputusan sepele. Makanya, di video ini kita bakal bahas kenapa lu bisa terlalu jauh pede sama analisa lu, kenapa lu lebih takut rugi daripada semangat dapat untung, kenapa lu suka banget nyari pembenaran, bukan kebenaran, dan semuanya ini ada akar masalahnya di behavioral finance. Biar next time lu nggak salah ngambil keputusan, lu nggak digerakin perasaan, tapi logika plus strategi. Jadi siap-siap, video ini bakal ngebongkar isi kepala lu sendiri, dan kalau lu ngerasa, anjir ini gue banget, jangan malu komen, gue korban bias, karena percaya deh, lebih baik lu nyangkut sekarang daripada terus-terusan rugi tapi lu sangka itu takdir. Oke, sekarang coba kita tarik napas dulu. Siap kenalan sama musuh terbesar investor, yaitu dirinya sendiri. Gue inget banget pertama kali gue beli saham ya, yang katanya bakal to the moon. Saking yakinnya gue nonton semua video YouTube yang bilang saham itu bagus. Setiap ada yang bilang potensial jangka panjang, gue like. Tapi pas ada video yang bilang, awas, ini bakalan bubble, gue skip, gue ilfil, gue blokir. Bahkan ada yang gue report. Waktu itu gue kira itu tandanya gue punya conviction yang tinggi. Tapi ternyata tandanya gue kena imbas bias dari konfirmasi itu. Alias gue lagi nyari pembenaran, bukan dari kebenaran. Bias konfirmasi itu kayak lu pacaran ya, lu cinta buta, terus semua hal yang negatif lu anggap ya emang dia gitu orangnya. Padahal jelas-jelas dia udah ngutang, gaslighting, dan bawa kabur motor lu. Satreskrim Mapolsek Sukarami Palembang berhasil mengamankan seorang wanita. Diketahui wanita tersebut nekat membawa kabur motor pria hidung belang lantaran kesal tak mau membayar setelah melakukan kencan bersama pelaku. Investor juga gitu bro, begitu kita yakin sama satu saham atau koin, kita cuma nyari berita yang ngedukung opini kita. Semua yang berseberangan, kita bilang FUD. Semua yang nggak semikiran kita blokir, kayak netizen yang ngadepin mantan idola yang kena skandal. Ada beberapa contoh ya. Misalnya gini, lu beli saham karena ada influencer bilang kayak gini. Ini disclaimer on karena menurut saya itu masih under value ya. Kalau memang gue ada pegang sih bro soalnya. Jadi kalau lu tanya kenapa ya karena gue pegang juga. Karena gue pegang juga. Terus lu googling alasan kenapa saham X ini bagus. Tapi lu nggak pernah googling alasan saham X bisa anjlok.
Kenapa? Ya karena kita cuma pengen tenang aja, kita pengen ngerasa pilihan gue ini udah bener. Padahal pasar nggak peduli lu tenang atau panik, pasar cuma gerak sesuai logika, bukan perasaan lu. Karena otak kita itu hemat energi ya, nyari info yang bertentangan itu capek mikir, dan itu butuh effort. Jadi mending scroll TikTok, nonton analisis yang ngedukung keputusan lu, terus bilang ke diri sendiri, gue emang jenius. Jadi ini lu lagi belajar atau lu lagi bikin ruang gema di kepala lu sendiri? Efeknya apa? Kita makin yakin sama keputusan yang salah, kita masuk lebih dalam, nambahin lot, nambahin modal, sampai akhirnya ya nyangkut bernyawa. Dan di titik itu, lu bukan lagi investor bro, lu udah jadi aktivis saham. Lu bukan lagi cari cuan, tapi lu lagi perjuangkan sebuah ideologi. Jadi gimana caranya keluar dari jebakan ini? Yang pertama mungkin lu bisa paksa diri lu untuk konsumsi dua sisi informasi. Misalnya baca analisis bull and bear. Tonton review dari orang-orang yang kontra, follow orang yang suka beda pendapat, dan kalau semua isi FYP lu bilang ini bakal naik, berarti lu hidup di echo chamber. Kemudian yang kedua, lu bisa tulis alasan masuk dan alasan lu harus keluar. Misalnya, ya lu buat jurnal, setiap beli saham, tulis kenapa lu harus keluar biar nggak ngikut emosi doang. Dan yang ketiga, ajukan pertanyaan ini misalnya. Kalau orang lain ngelakuin ini, gue bakal nganggap dia jenius atau bego. Kadang kita lebih objektif kalau ngeliat orang lain daripada diri sendiri. Ingat bro, cuan itu sebenarnya bukan soal siapa yang paling yakin ya, tapi siapa yang paling objektif. Dan jangan sampai portfolio lu isinya bukan saham bagus, tapi kumpulan dari opini lu yang nggak bisa dikritik. Gue bahkan pernah ngerasa jago banget trading. Serius. Cuan 2 kali berturut-turut, terus gue bilang ke teman-teman gue, ini kayaknya gue cocok ya jadi full time trader deh. Seminggu kemudian portfolio gue merah dan dompet gue ikut memerah. Itu brother adalah momen dimana gue sadar overconfidence bias itu nyata ya, dan dia nggak datang pakai sirene tapi pakai bisikan ego. Lu lebih pintar dari market. Apa itu overconfidence bias? Overconfidence bias itu lu terlalu percaya diri sama penilaian lu sendiri. Ini kayak abis nonton satu video analisis, terus lu langsung bilang, udah fix ini cuan, padahal lu baru belajar 2 minggu, tapi udah berani ngasih rekomendasi ke grup WhatsApp keluarga. Lu bukan Warren Buffett bro, lu baru belajar ngetik support and resistance di Google. Jadi teman-teman, ada beberapa contoh nyata ya, ada trader kena gendam ego sendiri. Overconfidence itu udah kayak mabok cuan ya. Sekali dapet jackpot langsung naikin lot, langsung beli koin yang belum listing. Terus pas loss nyalain market, nyalain The Fed, nyalain Luna, nyalain mantan. Padahal yang salah ya lu sendiri. Ciri-cirinya gampang banget. Mereka itu bikin prediksi kayak peramal tapi pakai bahasa yang teknikal. Gua rasa minggu depan bakal breakout nih karena volumenya meningkat. Terus pas salah, gue udah prediksi tapi marketnya aja yang irasional. Lah, lu mikir lebih waras dari market yang digerakin jutaan orang plus AI. Lu ngerasa jago padahal market lagi ngasih diskon. Diskon logika, diskon kerendahan hati, diskon akal sehat. Karena otak kita suka banget yang namanya ngevalidasi. Cuan kecil sama dengan bukti kalau lu pinter. Tapi kita lupa, kadang lu cuan bukan karena jago, tapi karena lu hoki aja. Market yang ngangkat semua, lu cuman keangkat ya barang banjir. Terus gimana strateginya kita menghindari overconfidence bias ini? Yang pertama, kita bisa gunakan check and balance decision making. Setiap mau ambil keputusan, coba cari alasan kenapa gue bisa salah. Tanya apa yang belum lu tahu. Kemudian yang kedua, simulasikan kehilangan duluan kalau posisi ini loss 20%. Apa gue masih rasional? Kalau jawabannya enggak, gue bakalan ngamuk, berarti lu belum siap masuk. Yang ketiga, tulis log trading. Tapi tulis juga emosinya, nggak cuma angka entry dan exitnya doang ya, tapi masuk ke posisi ini, gue lagi pede atau panik. Biar lu sadar, keputusan lu itu lebih sering dibuat pakai emosi, bukan data. Ada beberapa contoh tragis dari overconfidence, kisah seorang trader di pensiun muda. Gue pernah nemu satu orang di forum ya. Dia bilang target gue 1M dalam 6 bulan. Cuan gede di awal, mulai buka kelas, mulai ajarin orang, 3 bulan kemudian, portonya hancur dong. Tapi egonya masih utuh.
Brother, kalau uang hilang masih bisa dicari, tapi kalau realita diri hilang karena overconfidence, lu jalanin hidup sambil halu. Market itu bukan tempat pembuktian siapa yang paling hebat, tapi tempat penyaringan siapa yang paling rendah hati. Kalau lu ngerasa terlalu jago akhir-akhir ini, coba buka catatan lama lu deh. Lihat berapa kali lu salah dan ya peluk aja kenyataan itu. Kalau lu pernah kena overconfidence juga, nggak usah malu, tulis aja di kolom komentar. Dan teman-teman, mungkin juga kalian pernah ngerasa ya, atau dengar pepatah deh, lebih baik kehilangan peluang daripada kehilangan uang. Ya itu bukan pepatah sebenarnya, itu suara takut rugi yang disamakan jadi filosofi. Selamat datang di dunia loss aversion, sebuah bias psikologi yang bikin investor lebih takut kehilangan daripada semangat meraih keuntungan. Jadi gini ya, perbandingan emosi rugi dengan untung. Ada penelitian yang bilang, rasa sakit karena rugi itu 2 kali lebih nyakitin dibandingin rasa seneng karena dapat untung. Jadi misalnya gini, misalnya lu untung 1 juta, lu bakal bahagia kan? Tapi begitu lu rugi 1 juta, lu pengen pensiun dari investasi dan buka warung kopi. Yang lucunya, begitu saham lu hijau 5%, lu buru-buru jual. Tapi saham yang merah 50%, lu tahan sambil bilang, tenang aja, ini investasi jangka panjang. Padahal awalnya niat scalping, sekarang berubah jadi pernikahan tanpa tanggal cerai. Jadi loss aversion itu bikin lu lebih nyaman nyangkut rame-rame daripada cut loss sendirian. Kenapa begitu? Karena otak manusia itu nggak suka sama yang namanya kehilangan ya. Kita takut nyesel, kita takut kelihatan bodoh, dan yang paling tragis, kita takut ngaku salah. Makanya kita tahan rugi sambil ngarep, siapa tahu naik lagi. Tapi market nggak peduli sama doa lu, bro. Dan lu tahu nggak, jebakan terbesar dari loss aversion itu bukan cuma rugi ya, tapi lu bakal kehilangan kesempatan cuan di tempat lain. Lu udah kayak orang yang ditolak tapi masih nungguin balasan chat. Padahal peluang cinta sejati lu mungkin lewat di sebelah lu, tapi lu sibuk mantengin notifikasi dari masa lalu. Dan ini menurut gua lu nggak cocok jadi investor ya, lu lebih cocok jadi arkeolog yang gali harapan dari reruntuhan. Terus gimana strategi untuk mengatasi loss aversion ini? Mungkin yang pertama lu bisa tentuin exit plan sebelum masuk. Udah entry harus ada plan buat keluar. Bikin stop loss dan take profit yang jelas. Jangan nunggu market ngasih izin buat move on. Terapkan position sizing biar lu nggak rugi. Bikin lu trauma sampai mimpi buruk malah. Rugi wajar, tapi itu bagian dari game. Juga lu harus gunakan jurnal emosional. Tulis kenapa lu nggak mau jual waktu marketnya merah, biar lu bisa bedain ini strategi apa cuman ngarep aja. Rugi itu ibarat seperti bayar sekolah ya. Kalau lu rugi jangan bilang gua bodoh, tapi bilang aja gua baru bayar biaya belajar. Tapi kalau rugi dan ngulang kesalahan yang sama, ini namanya bukan belajar, itu langganan bego bulanan. Jadi lu harusnya udah tahu duluan, bro, tapi lu nungguin keajaiban itu yang nggak akan datang. Lu pernah nahan saham rugi karena nggak tega jual, ya udahlah, selamat, lu manusia biasa. Tapi bro, jadi investor itu butuh keberanian buat cut loss supaya kerugian lu nggak terlalu signifikan ya, demi kesempatan baru nantinya. Dan sekarang coba deh, usahakan supaya cara-cara itu udah mulai lu biasain. Dan lu tahu nggak, yang paling susah dalam investasi itu sebenarnya bukan cari saham yang bagus ya, tapi ngelupain harga beli pertama. Misalnya gini, lu beli saham itu pernah di harga 5.000, sekarang udah turun sampai ke 2.100. Tapi lu bilang, gue bakal jual kalau dia bakalan balik lagi ke 5.000. Lah, emangnya saham lu punya utang karma? Dan ini namanya anchoring bias. Apa itu anchoring bias? Anchoring bias itu adalah ketika lu terlalu terpaku sama angka awal. Biasanya harga beli, target cuan, atau harga tertinggi. Dan lu jadikan itu sebagai sebuah patokan yang mutlak. Ini ibaratnya kayak, misalnya gini, saham ini dulu pernah 10.000. Masa sekarang nggak bisa balik lagi? Lah iya, dulu lu juga kan pernah ranking 1, sekarang bangun pagi aja pakai alarm 4 kali. Nah, gimana contoh tragis dari anchoring ini?
Lu misalnya nggak rela cut loss di tempat tertentu dan nggak realistis untuk take profit. Misalnya di saham sekarang 2.200, tapi karena lu beli dulu di 3.500, lu bilang, gue nunggu balik modal deh. Nah bro, itu saham sekarang udah beda cerita. Laporan keuangannya jeblok, industrinya juga digilas AI. Tapi lu masih nunggu kayak orang yang percaya mantan bakalan balik bawa bunga. Itu namanya lu bukan investor, lu udah jadi arwah penasaran di harga lama. Kenapa otak kita begitu? Karena otak kita butuh titik referensi dan angka pertama yang nempel bakalan jadi jangkar mental. Ini yang dinamakan anchor tadi. Kayak pertama kali lu lihat rumah harga 500 juta misalnya, terus lu lihat harga rumah 600 juta, lu bilang kemahalan. Padahal rumah 600 juta itu lebih besar, lebih bagus, dan bebas banjir. Tapi karena lu udah terpaku sama angka di awal, semuanya jadi kelihatan mahal. Dan yang paling bahaya dari anchoring bias ini adalah lu jadi nggak adaptif. Market berubah, situasi berubah. Tapi lu tetap ngotot karena bisa kok dulu segini, masa sekarang enggak? Lah dulu pulsa 5.000 bisa buat seminggu. Sekarang lu buka TikTok 2 menit aja udah habis bro. Yang berubah itu bukan dunia doang, tapi juga harga wajar dan realita fundamentalnya. Terus gimana cara kita menghadapi anchoring bias ini? Fokus ke data hari ini bukan di masa lalu. Jadi jangan tanya kapan balik ke harga yang gua kemarin ya, tapi tanya di harga sekarang masih layak untuk dipegang atau enggak. Garis bawah ini, masih layak dipegang atau enggak. Kemudian evaluasi ulang tanpa harga beli. Anggap aja lu baru nemu saham ini hari ini, masih worth it atau udah zonk. Terus tulis juga narasinya, lu pakai emosi atau pakai data. Dan market itu udah kayak sungai ya, lu nggak bisa nyebur di tempat yang sama 2 kali karena airnya udah beda nih, yang tadinya bening jadi butek. Jadi kalau lu nunggu harga balik padahal fundamentalnya udah ambyar, ini namanya bukan strategi, ini romantisme masa lalu. Dan kalau lu pernah nunggu saham balik ke harga yang lama, tulis di kolom komentar nih, gua nungguin yang nggak pasti. Biar kita semua sadar, kadang yang perlu kita relakan ini sebenarnya bukan sahamnya, tapi ekspektasi diri kita sendiri terhadap nilai-nilai tersebut. Dan teman-teman, lu sadar nggak? Dari sekian tadi kita udah ngobrol atau tonton video ini, sebenarnya kita bukan lagi ngomongin market ya, tapi kita lagi ngupas isi dari kepala kita sendiri nih. Soalnya kadang yang bikin kita rugi itu bukan marketnya, tapi cara kita mikir tentang market itu. Memang kalau kita pikir-pikir ini ngeselin ya, tapi saya coba deh rangkum lagi. Ingat nih ya, coba ingat lagi, lu pernah kena yang mana? Bias konfirmasi, overconfident bias, atau apalah. Kalau lu misalnya pernah kena bias konfirmasi, saran gue lu cari informasi yang menguatkan, bukan yang menyadarkan. Kalau lu pernah kena overconfident bias, atau lu ngerasa jago karena hoki, lu lupa kalau market itu bukan taman bermain, tapi survival arena. Dan kalau lu pernah kena loss aversion, lu tahan rugi karena takut nyesel, tapi akhirnya malah kehilangan waktu dan peluang dan ketenangan. Yang keempat, anchoring bias. Lu nunggu harga balik kayak orang nungguin mantan, sadar kalau lu yang terbaik. Dan dari semua itu, ini bisa bikin lu muter-muter di tempat yang sama. Padahal yang lu kejar adalah kemerdekaan finansial. Dan teman-teman, ada beberapa tips keluar dari jebakan psikologis ini ya. Yang pertama, mungkin kalian harus tetap ingat yang namanya pakai trading journal. Catat semua kenapa lu masuk, kenapa lu keluar, dan apa yang lu rasain waktu itu. Karena kadang tulisan lu di masa lalu itu bisa nyelamatin lu di masa depan. Dan jangan lupa rutin lakukan evaluasi keputusan. Bukan cuma evaluasi hasil ya bro, tapi cara berpikir lu. Cuan itu belum tentu berarti lu bener. Rugi juga belum tentu berarti lu bego. Yang penting di sini adalah belajar. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk gabung komunitas yang objektif. Cari tempat di mana lu bisa ditampar data. Bukan cuma di lu sama ego. Karena di market, teman yang baik itu bukan yang nyemangatin lu terus, tapi yang berani bilang, bro, lu halu deh kayaknya. Dan terima kasih buat kalian kalau lu ngerasa pernah kena salah atau salah satu dari bias ini, atau bahkan kena semuanya sekaligus kayak gua dulu. Komen aja di bawah, ini gua banget ya. Biar lu nggak ngerasa sendiri, karena faktanya semua investor bahkan yang udah pernah lewat fase ini bro. Dan kalau lu ngerasa video ini ngebantu lu buat jadi investor yang lebih sadar, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kita sama-sama tumbuh dari investor nyangkut jadi investor yang ngerti dengan strategi.
Terima kasih buat teman-teman karena belajar itu nggak harus ribet ya, tapi nggak boleh juga asal ikut-ikutan. Kami dari Sam Otodidak, see you!